Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn Oke it down. teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang rumah yang kena Sorejo itu di bulan Februari 2021. Inilah kondisinya ya. Ini sudah dibongkar ya teman-teman. Seperti inilah, kita masuk ke dalamnya teman-teman. Inilah kondisinya ini. Untung nggak terlalu parah, tapi ini kayu-kayu yang di dalamnya udah patah, jadi pakai kayu bantu untuk tongkat. Ini seperti inilah. Sudah miring ke depan dia, jadi ditongkat sama kayunya. Apakah dana Sorejonya masih ada atau gimana ya? Soalnya sampai saat ini orang-orang yang sudah dicatat namanya untuk mendapatkan bantuan itu tapi tidak muncul-muncul sampai saat ini. Dan saya dengar juga kemarin bahwa nama-namanya juga sudah baru lagi didata oleh RT. Entah itu dapat atau tidak, saya juga kurang tahu itu. Seperti begini dalamnya ya guys. Berantakan sekali. Ini sebentar datang angin, ya kalau angin dari barat ini langsung jatuh ya. Lihat kondisi dalamnya aja. Ini masih mendingan dari rumah yang di sebelahnya. Ini sudah dibongkar ya, karena itu jatuh memang waktu datang Sorejonya. Ini ditongkat ya, ada 2 kayu ya. Ini ditongkat. Oke, kita sekarang ke arah luar ya. Ini kayu-kayu untuk bantunya ini sampai di dalam-dalam. Kita lihat aja sama-sama ya teman-teman. Ini kondisinya ya. Entahkah itu dana Sorejonya memang ada atau memang tidak ada? Itu menjadi pertanyaan buat masyarakat atau nama-nama yang sudah tercatat itu menjadi pertanyaan. Sebenarnya itu tidak masalah bagi mereka katanya, karena bukan mereka hanya mengharapkan itu dana, tapi masalahnya nama itu udah di data. Jadi jangan PHP-in mereka. Saya tanya kepada mereka kemarin itu, jangan memberikan harapan palsu PHP. Inilah bagian luarnya. Bagian luarnya seperti ini. Daun-daunnya sudah kecil sekali, udah rontok istilahnya, kayak rambut aja lu. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini halamannya juga sudah tidak bagus lagi. Ini dan yang kedua, ini rumahnya dapat bantuan dari desa, dari sejak pertengahan Oktober dapatnya ini, tapi belum jadi-jadi karena bahannya macet-macet, dan dananya kalau tidak salah itu 20 juta atau 25 kisaran seperti itu, tapi bahan-bahannya itu macet-macet datangnya itu. Entahkah memang itu dananya dari pusatnya yang datang itu macet-macet, atau ada oknum-oknum yang sengaja untuk
memperlambat dananya sehingga rumahnya itu macet seperti ini ya teman-teman. Dan juga bahan-bahannya dibeli, kenapa menjadi pertanyaan, kenapa nota-notanya tidak kasih ke pemilik rumahnya yang sudah dapat dana tersebut. Dan juga dana yang tersisa itu, yang tersisa masih di desa, katanya selesai rumah dulu baru dikasih dana tersebut, kisaran 5 jutaan atau sampai 10 ya, yang masih tersandung di kantor desa. Dan kenapa tidak kasih aja ke pemilik rumahnya supaya bahan-bahan itu bisa dibeli pakai uang itu? Apakah memang sudah peraturannya, sudah dikasih dari pusat bahwa uang tersebut akan dikasih seperti itu? Kalau memang dipercepat, kenapa tim-timnya atau nggak turun langsung lapangan biar dilihat bagaimana kerjanya itu seperti apa, biar cepat lah istilahnya. Kan disuruh cepat, kenapa tidak datang diperiksa biar lebih cepat gitu loh. Dan bahan-bahannya juga kurang, baik dari semen, seng. Kalau dari semen kisarannya 20 lebih ya, dan seng 11-an ya, sekitar 10 lebih, sehingga menjadi lambat pembangunan rumah tersebut ya, tersandung di dana ini dan di bahan-bahan. Yang sebenarnya itu dana itu berapa sih? Ini menjadi pertanyaan buat saya juga, karena saya ini sebagian juga dari rumah ini, karena saya hanya tidak ada di Pulau Sabu, dan saya hanya dengar-dengar aja itu bahan-bahannya macet sehingga pekerjaan tukangnya juga macet. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak saya cuma hanya sekedar memberitahukan melalui video ini ya, biar tim-timnya turun langsung lapangan, jangan hanya duduk di kantor ngomong-ngomong. Dan juga betakonya tidak dapat dari dana tersebut, sebab saya dengar dari desa atau dari kecamatan Seba dananya 35 juta ya, dan itu udah termasuk bahan-bahan sudah dibeli. Bahan-bahan yang sudah dibeli, sisa uang yang dari bahan-bahan tersebut dikasih pemilik rumahnya biar dikelola oleh pemilik rumahnya tersebut, karena semua bahan itu sudah ditanggung oleh pemerintah kalau yang di desa Rakyat Dewa sana. Kalau di desa Bedaro itu saya dengar, bukan hanya saya dengar tapi dilihat dari mata kepala sendiri, bahwa tidak dapat batako sama sekali. Apakah itu memang sudah dari pusatnya tidak dapat batako tersebut? Apakah cuman dari pengurus-pengurus yang di dalam desa aja, atau memang sudah dari pusatnya yang tidak dapat batako itu? Itu yang menjadi pertanyaan buat orang-orang rumah yang dapat di sini ya, yang baru-baru sekitar bulan September Oktober ya berjalan. Oh iya, ini bahannya baru beli, masih turun dari atas sana karena tidak ada jalan untuk bisa masuk mobil ke sini. Jadi sekitar dari sini 2 kilo lebih, mau 3 kilo ya ke atas sana itu, karena tidak jalan kan. Jadi cash turun di sana, orang yang dari sini yang datang ambil ke sana. Oh iya, itu pakai uang pribadi ya, bukan uang dari dana tersebut, karena dana itu masih tersisa di desa. Saya bukan mau komplain atau mau apa ya, saya cuman ingin kasih tahu apa yang sudah dialami atau diterima sama rumah ini ya. Mereka ceritakan seperti itu sama saya. Saya bilang kenapa tidak tanya kepada tim-tim atau orang yang mengelola ini. Saya hanya sekedar bagi informasi saja, biar ya dari yang pusatnya lihat melalui media sosial ini aja yang bisa kami sampaikan. Ya Bapak Ibu yang terhormat.
Ya kalau semoga tidak ada yang kemacetan seperti itu sehingga saya buat video ini. Mungkin masih ada yang dapat orang-orang yang akan datang ya. Semoga tidak terjadi seperti ini juga, begitu maksudnya. Jadi saya buat videonya ini. Beginilah situasi dan keadaan di lokasi yang ini ya. Soalnya jauh dari jalan raya, jalan besar, dari listrik karena kalau malam gelap gulita, tidak melihat apa-apa. Susah juga ya, jauh sampai ke lubuk-lubuk pedesaan. Untung ada pemandangannya yang ijo-ijo gitu.